Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasmanan Pasaribu SEMBA selaku dosen manajemen kompensasi, dan yang saya banggakan teman-teman saya yang berada di kelas 7G manajemen malam. Di sini saya dan teman saya akan membahas kasus PT Hanan Kibo. Sebelum membahas ke materi, izinkan saya dan teman saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Livia Rizky Ananda sebagai moderator. Lalu ada teman saya Dwijati Pladitya, Widya Rizky Azura, Agus Salim, Aldo Alfiansah, dan Abdul Ghani. Baiklah, materi yang pertama akan dibahas oleh Dwijati Pladitya, materi yang kedua akan dibahas oleh Agus Salim, materi yang ketiga akan dibahas oleh Widya Rizky Azura, dan materi yang keempat akan dibahas oleh Abdul Ghani dan Aldo Alfiansah sebagai penjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwijati Pladitya dengan NPM 1805160261. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa topik utama yang menyebabkan masalah pada kasus di atas. Menurut saya, penyebab masalah pada kasus di atas ialah tentang perolehan gaji. Perusahaan di atas adalah perusahaan PT Hanan Kibo yang bergerak pada bidang penyediaan jasa seperti babysitter, security, dan pengasuh jompo. Nah, masalahnya adalah pekerja security mengatakan bahwa gaji yang mereka peroleh tidak sama dengan pekerja babysitter dan pengasuh jompo. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan mereka itu lebih beresiko dan lebih berat daripada pengasuh jompo dan babysitter. Tapi pendapatan yang mereka peroleh tidaklah sama. Bahkan mereka berasumsi bahwa para juru perawat ini mendapatkan tip atau kompensasi lebih dari para majikannya. Sehingga dengan kejadian ini sangat berdampak pada perusahaan karena banyak konsumen yang merasa tidak aman ketika memarkirkan kendaraannya ke perusahaan tersebut karena sering mengalami kehilangan di beberapa bagian kendaraan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk jawaban nomor 2, kompensasi yang diberikan oleh PT Hanan Kibo sudah sesuai. Dikarenakan tugas dari seorang perawat dan panti jompo lebih banyak daripada seorang security. Yang dimana tugas seorang panti jompo dan perawat ini banyak, mulai dari merawat bayi, memberikan makan, memandikan, dan membersihkan kotoran dari para pasien. Sedangkan security hanya menjaga dan mengawasi agar tempat tetap kondusif dan aman, dan juga security diberikan pos yang dimana jika situasi sedang aman, para security bisa santai dalam memantau di dalam pos tersebut. Saran saya agar memberikan kompensasi kepada security apabila diberikan kerja lembur. Itu. Jika saya sebagai Mr. Fatan Yusuf, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Saya akan memberikan pemahaman prestasi karyawan seperti keahlian khusus yang dimiliki, serta saya akan memberikan pemahaman yang signifikan kepada security mengapa tidak memberikan gaji yang setara. Jika para security tidak paham atau menginginkan kompensasi yang sama, saya sebagai pimpinan akan memberikan reward karyawan dengan syarat menjadi karyawan yang teladan atau dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Reward akan selalu diberikan agar para security merasa gaji tidak sama tapi selalu mendapatkan bonus atas kerja keras mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu argumentasi pendapat Anda berdasarkan 6 kelompok pekerja dengan asumsi sebagai berikut. 1. Yaitu security. Anda dinyatakan sebagai penyebab kasus di atas karena klien Anda. Apa alasan pembelaan diri Anda? Jawab saya ialah pembelaan diri saya yaitu bahwasannya tidak selamanya security itu salah. Wajar kalau ada barang yang hilang karena bisa jadi tidak ada CCTV di area tersebut. Dan juga sejatinya security itu ialah manusia yang butuh istirahat
dan juga tidak selamanya bisa bekerja secara optimal. Maka kejadian barang hilang merupakan suatu kejadian yang sudah dianggap naas. Maka dari itu perlu kita ambil hikmahnya dari kejadian tersebut. Yang kedua yaitu ada perawat bayi dan jompo. Kasus ini ialah Anda dianggap security, mempunyai pendapat yang lebih besar. Dengan tip yang selalu diberi majikan Anda, apa alasan Anda yang masuk akal mengatasi omelan security tersebut? Jawab saya ialah mengatasi omelan tersebut dengan cara cukup diam, tidak banyak bicara, tenang, dan tidak perlu memancing kembali perkataannya, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu kasus yang terjadi pada PT Muslim Smart Company. Kasusnya ialah merasa ditipu oleh perusahaan penyalur. Apa tindakan Anda selanjutnya? Jawab saya ialah dengan cara berhati-hati, jangan mudah dipengaruhi, harus telaten dan selalu waspada. Yang keempat, yang terakhir ialah konsumen. Tindakan Anda selanjutnya jika PT Smart Muslim Company tidak mengganti rugi kehilangan barang Anda. Maka jawab saya ialah membawa masalah itu atau perkara itu ke jalur hukum agar ditangani oleh pihak yang berwajib. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah atau ada kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.